Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Cika. Hari ini kita akan belajar di rumah dengan didamping orang tua, memakai masker, dan jangan lupa berdoa. Oke? Let's go. Kelas 5 materi tentang siklus air tanah. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Yang kedua air tanah, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah, dan yang keempat manfaat air tanah. Tahukah kamu bahwa sebagian besar bumi kita dipenuhi oleh air? Mari kita simak video berikut ini. Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air, dan itu bikin kita butuh minum setiap habis ngapa-ngapain. Tapi gimana ceritanya kalau air di muka bumi menghilang dalam sekejap? Apa yang akan terjadi? Singkatnya, tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita nggak bakal bertahan lama. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Manusia pun nggak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Terus kalau gitu, apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama, bumi akan jadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar. Kalau nggak ada air, semua gas ini bebas mengudara, terperangkap di atmosfer, dan muncullah efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik. Kalau udah begini, tinggal tunggu waktu aja sampai nasib bumi sama kayak planet Mars. Bumi nggak lagi indah dengan warna biru dan hijaunya, tapi jadi bola bundar berwarna coklat. Sungguh sangat mengerikan. Nggak cuma itu, tanpa air, bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung-gunung tinggi. Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilo-kilometer dalamnya. Belum lagi lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menjulang ke atas karena nggak ada beban air laut yang menahannya. Gunung-gunung berapi pun mati karena nggak ada air yang jadi salah satu bahan utama terbentuknya magma. Jadi kalau bumi tanpa air beneran terjadi, mungkin dataran rumah kita bakal jauh menjulang tinggi. Tapi kalau gitu, bisa nggak sih kita nyiptain air aja? Secara teori hal ini sebenarnya bisa dilakuin. Tapi meskipun air cuma terdiri dari dua elemen, ternyata proses pencampurannya luar biasa sulit. Satu-satunya cara untuk ngegabungin dua elemen ini adalah dengan disulut api. Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu, apalagi dalam jumlah besar, bisa bahaya banget karena bakal nyebabin ledakan yang besar. Sampai ada teknologi yang lebih maju lagi, memproduksi air dalam jumlah besar, masih kita simpan jadi angan-angan. Jadi sekarang kita tahu kalau bumi tanpa air itu sama aja kayak kiamat. Makanya selagi persediaan air masih ada, lebih baik kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi nggak semakin tercemar. Dan seperti biasa, terima kasih. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi.
Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi, dapatkah kamu sebutkan proses dalam siklus air yang terjadi? Tahapan dalam siklus air terdiri dari 3. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua yaitu kondensasi, dan yang ketiga yaitu presipitasi. Tahukah kamu bahwa air hujan yang jatuh ke bumi diserap oleh tumbuhan? Itulah yang disebut dengan air tanah. Lalu, sudahkah kamu mandi? Menggunakan air apa kamu mandi? Jika kamu menggunakan air sumur, maka itulah contoh dari air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah yaitu yang pertama curah hujan, yang kedua material batuan, yang ketiga keberadaan tumbuhan, dan yang keempat lereng pegunungan. Manfaat air tanah dalam kehidupan yaitu yang pertama sebagai kebutuhan rumah tangga, yang kedua sebagai objek wisata, yang ketiga sebagai irigasi, dan yang keempat sebagai kebutuhan industri. Hari ini kita telah belajar tentang siklus air dan siklus air tanah. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi. See you.